Halo semuanya, halo sahabat YouTube, bertemu kembali bersama Bang Aris live di Jakarta. Kita baru saja melewati Tollgate Halim dan keluar di sekitar Halim menuju ke arah Cawang. Di atas ini adalah portal-portal BIM dari layang konstruksi LRT Jabodebek yang ada di sekitar Halim menuju ke arah Cawang di sini. Ini kita udah masuk ke Cawang ya. Dan di sekitar sini ada pertemuan layang LRT Jabodebek yang dari arah Cibubur dan dari arah Bekasi. Yang ini nih. Ini kayak Y ya. Jadi di sana pertemuannya, kemudian di sini akan menyatu masuk ke stasiun LRT Jabodebek Cawang yang ada di depan situ. Ya. Nah, saat ini masih pengerjaan ya. Jadi kadang-kadang tuh ada macet ya seperti ini. Ini di jam pukul kurang lebih 12.47 siang ya, dan masih macet. Meskipun di hari kerja biasanya kalau siang itu tidak begitu macet di arah sini karena memang di depan masih ada proses perampungan dari stasiun LRT Jabodebek Cawang ya. Stasiun tersebut ya lebih besar dibandingkan dengan stasiun-stasiun LRT lainnya, kecuali yang cukup panjang yang di sekitar Duku Atas ya. Kemudian stasiun ini merupakan interchange ya, atau pertukaran dari platform atau jurusan atau juga lintas pelayanan ya istilahnya itu, atau LP, lintas pelayanan Cibubur, kemudian lintas pelayanan Bekasi ya, kemudian lintas pelayanan Duku Atas. Jadi nanti semua para pengguna yang ingin pindah jurusan ada di sini ya, atau mau lurus misalnya dari Duku Atas mau lurus ke arah Bekasi ya tinggal lanjutkan. Bila harus ke Cibubur tinggal ambil jurusan yang satunya seperti itu. Nah, jalan di bawah sini ini masih ada sedikit berlubangnya, cuman sudah mulai ditambal ya nampaknya. Kemudian juga nanti kita lihat di depan ya, ternyata di bawah stasiun itu dibangun halte Transjakarta, dan beberapa waktu yang lalu kita lewat itu belum ada. Kemudian sekarang kita sudah lihat rangka-rangkanya, lalu ada tatakannya atau semacam lantai ya, lantai yang terbuat dari, nampaknya akan dibeton ya, kemudian nantinya akan dilanjutkan dengan konstruksi halte Transjakarta yang ada. Nah, halte Transjakarta sebelumnya di sini itu yang kalau nggak salah itu yang BNN ya, yang lama ya. Kemudian dibongkar waktu itu karena adanya oh ini nampaknya ada singgolannya di sebelah kiri. Oke, nggak apa-apa. Mudah-mudahan selesai ininya permasalahannya tanpa harus bertinju-tinju di jalan ya. Lalu di sini kita lihat ya portal BIM juga ya. Jadi ada tiang-tiang dari si LRT Jabodebek yang jadinya dua lagi, kemudian menjadi satu tiang di sini. Ini rata-rata ya tiang yang ada portal BIM atau dua seperti ini karena dilewatkan jalan kendaraan di bawahnya ya. Karena kalau satu tentunya jalannya kendaraan itu misah jadinya, jadi agak-agak aneh ya. Nah, kembali ke halte Transjakarta ya, sambil kita menikmati macet yang ada di sini. Mudah-mudahan nanti di Desember. Tadinya Agustus si LRT Jabodebek ini akan diresmikan, cuman nampaknya ada beberapa kendala yang masih harus dikerjakan ya. Itu hasil diskusi dari Satuan Kerja LRT Jabodebek, kemudian juga KAI dan Departemen Perhubungan ya kalau nggak salah waktu itu, dimana akses menuju ke stasiun perlu disiapkan, terutama yang di daerah Bekasi ya. Kemarin kalau nggak salah dengan Pemkot Bekasi juga, yang di sekitar Jatibening Baru ya, kemudian Cikunir ya, Cikunir 2, Cikunir 1, Cikunir 2. Nanti kita akan bahas satu-satu si stasiunnya di video-video berikutnya soon ya, dalam minggu ini mudah-mudahan, tentang akses menuju ke stasiun, kemudian kendalanya seperti apa, kemudian rekomendasi dari Pemkot apa ya. Mudah-mudahan kerjasama dan kolaborasi dari Pemkot ya, kemudian Departemen Perhubungan, Satuan Kerja LRT, lalu juga KAI tentunya sebagai ya, pihak yang akan mengoperasikan ya dari LRT Jabodebek ini juga dapat sinergi lah ya bersama, sehingga tujuan yang tidak dicapai bisa sesuai dengan target ya. Dan tidak molor lagi karena LRT Jabodebek ini kita lihat sangat akan membantu masyarakat Bekasi, Cibubur juga ya, menuju ke arah Jakarta dan sebaliknya. Ya, sesuai dengan prinsip atau konsep dari TOD, Transit Oriented Development, kemudian juga prinsip-prinsip integrasi ya, maka dibuatkan memang integrasi dari stasiun LRT Jabodebek dengan halte
Transjakarta. Dan itu tidak hanya di sini, kita lihat di beberapa lokasi di Rasuna Said ya, di ketiga stasiun LRT Jabodebek yang ada di sana, yaitu stasiun LRT Kuningan yang ada di Depkes, kemudian stasiun LRT Rasuna Said ya yang ada di sekitar Pasar Festival, dan stasiun LRT Setiabudi yang berada di ujung ya, hampir ke arah Jembatan Menteng ke arah sana. Semuanya punya halte Transjakarta. Nah, di sebelah kanan ini adalah halte Transjakarta BNN yang lama ya, yang masih beroperasi. Nantinya apabila sudah selesai halte Transjakarta yang ada di bawah dari stasiun LRT Jabodebek Cawang yang di depan kita, kita tidak tahu apakah ini akan dibongkar ya, tapi mungkin akan dibongkar ya, karena tentunya sudah menggunakan satu stasiun halte ya, tidak akan menggunakan dua halte yang berbeda. Habis berhenti di di halte depan, berhenti lagi di sini kan cukup aneh seperti itu. Nah, di sini masih ditutupi barrier-barrier, dan juga ada semacam papan penutup di atas barrier untuk mengamankan proses dari konstruksi perampungan stasiun LRT Jabodebek Cawang ya. Di sini cukup luas sih sebenarnya kalau jalan ini dibuka ya. Nih, itu ya, cukup luas. Jadi kalau misalnya dibuka, kemudian si stasiunnya sudah operasional, kemudian ada mungkin kalau ada halte Transjakarta sedikit akan makan lajur di depan sana ya. Terima kasih PT Adikarya, kemudian juga pemerintah ya, Departemen Perhubungan, PUPR dan lainnya, serta pihak-pihak yang terkait ya, pemerintah Provinsi Jakarta yang juga membantu tentang pengamanan lahan dan lain-lain ya. Semoga proyek LRT Jabodebek ini dapat selesai tepat waktu sekarang ya, mudah-mudahan Desember, tidak molor lagi. Dan satuan-satuan kerja sehat selalu, semoga kerjaannya lancar yang sekitar sini dan aman ya, tentunya safety yang diharapkan. Nah, kita akan merapat lebih dekat ke depan di sini nih. Kita buka kameranya akan sini. Di bagian kanan ini sudah ada rangka-rangka, nampaknya itu lift ya. Di bawah sini halte Transjakartanya. Nih. Tidak dibuka ya. Di sini kemarin sempat dibuka sedikit deh. Kemudian nanti itu ada lift. Nah, apakah akan naik di lift? Apakah akan ada tangga? Lift tentunya akan dipakai ya, seperti ini. Itu ada toilet ya, ada kayaknya ada musola. Ini standar dari revitalisasi halte Transjakarta yang baru ya, yang kita kemarin sempat liput di 11 lokasi ya. Transjakarta melakukan revitalisasi terhadap halte Transjakarta yang mungkin sudah berusia cukup lama. Yang kedua itu alasannya, tapi yang pertama adalah alasannya memang karena jumlah penumpang yang ada di sana tuh udah cukup banyak ya, dan si haltenya sendiri mungkin sudah tidak sanggup mengakomodasi atau menghandle, menangani penumpang melakukan naik ya, bermobilitas di sekitar halte. Jadinya dibuatkan halte Transjakarta yang baru, revitalisasi. Sebagian besar tuh ada di sekitar Sudirman ya, di situ ada beberapa halte ya. Kemudian juga di ini yang ngantar mobil ngebut-ngebut ya, marasan terbang. Ini mobil nampaknya Avanza Veloz putih dan si hitam. Bapak ini agak lama. Nah, jadi sepanjang jalan ini juga kita lihat nanti itu progres dari stasiun LRT ya, sudah makin bagus harusnya. Yang di kiri nih ya, ini adalah stasiun LRT Ciliwung, yang tadi Cawang di belakang kita. Posisinya nggak begitu jauh sebenarnya dari Cawang ya, walaupun kalau jalan kaki lumayan, tapi nantinya yang di depan Cikoko justru tidak, lebih dekat lagi. Nah, di sebelah kiri ya, tangganya sudah seperti itu, udah bagus nampaknya. Di pinggir kiri kanannya, di pinggir dari tatakan juga sudah nampaknya mulai dibangun pagar-pagar seperti itu. Lalu di bagian bawah ini sudah dibuka dan sudah cukup lebar. Tadinya di sini ditutup, agak rame, agak padat ya. Cuman sekarang sudah lebih lega ya, lebih lega di bagian Shell sini. Nah, di depannya yang di depan sini nih ya, di sini ada halte Transjakarta kecil ya, Cawang Ciliwung. Namun di kirinya ini si aksesnya sudah ada tersusun
nampaknya itu rangka-rangka kayu ya, dipergunakan untuk membuat pinggiran dari akses bridge atau anak tangga. Kemudian nanti kemungkinan akan disambungkan dengan si halte Transjakarta tersebut, walaupun kecil ya mungkin itu baik atau layak untuk direvitalisasi itu karena cukup kecil sekali. Lalu di depan ini halte Transjakarta Cikoko ya, yang berada di sekitar stasiun KRL Cawang ya, dan ini merupakan stasiun LRT yang nantinya memang akan cukup bagus karena terintegrasi dengan KRL, kemudian juga terintegrasi dengan Transjakarta lagi ya di sini. Walaupun kita lihat nih mungkin overlapping ya, cuman mungkin ada halte-halte Transjakarta yang tidak tercover oleh si stasiun LRT Jabodebek. Ini halte Transjakartanya. Ini yang tadi si putih, ini Avanza ya, tadi ngebut dia bersama si hitam, hampir terbang karena ada lubang di atas overpass Dewi Sartika Otista. Nah ini di bagian kanan si revitalisasi halte Transjakarta seperti di video kita sebelumnya, bisa dilihat di channel Owner Indonesia. Di sebelah kiri ini nampaknya si rangka-rangkanya masih ada ya, cuman belum kelihatan. Pekerjaan berikutnya biasanya adalah pembuatan pinggir-pinggir dari si rangka tersebut ya, kemudian sambung-sambungkan lalu dicor ya. Tadi dapat kita lihat yang di sekitar Cawang Ciliwung seperti itu. Nah di bagian atas sudah mulai ini, tangganya udah ada di sebelah kiri ya. Nah ini jalan yang di sini ya masih apa namanya, geradakan. ada lubang-lubang kecil, kemudian juga tambalan-tambalannya lumayan besar ya. Mudah-mudahan nanti di Desember ini akan mulus kembali tanpa ini malah ada gundukan besar karena lubang yang tercipta. Kemudian dihajar terus, jadinya tanahnya naik ke atas. Itu berbahaya bagi kendaraan roda 2 tentunya, juga roda 4. Nah roda 2 tentunya lebih riskan karena kalau menabrak itu bisa terbang ya. Dan karena mungkin secara keamanan orangnya di luar ya. Ini jalannya jadi begini nih ya. Mudah-mudahan semoga di Desember, sebelum Desember ya, karena Desember sendiri si ini sudah beroperasi ya kan, si LRT Jabodebek ya. Nah jalan yang begini nih nanti sampai ke arah tuh di kirinya juga sampai ke arah Kuningan ya, perempatan Kuningan. Bahkan jalan ini adalah lajur khusus Transjakarta sendiri yang terbuat dari beton yang lumayan keras kalau kita pikir ya, ternyata juga berlubang dan pecah-pecah. Nah ya, kita sudah sampai di sekitar Pancoran. Sama ya, nanti kita lihat yang di depan. Nah yang di Pancoran sendiri ya itu juga masih sama kemarin yang kita lihat adalah pembuatan akses bridge ya. Akses bridge tidak hanya di sekitar sini, juga di Rasuna Said akses bridge atau anak tangga untuk naik ke atas. Jadi akses dari keseluruhan dari para pengguna nantinya untuk bisa masuk ke dalam stasiun itu ada 3. Yang pertama akan menggunakan anak tangga, itu bagi yang sehat mungkin, yang cukup kuat ya. Kemudian ada lift ya, ada lift, kemudian ada eskalator. Nah lift itu dipergunakan mungkin untuk yang sangat urgent atau yang difabel atau yang memang lagi tidak bisa naik tangga gitu ya. Kemudian ada eskalator dipergunakan ya untuk para pengguna yang jalan kaki tentunya. Ya ini yang ada di Pancoran, nampaknya tatakannya sudah jadi, kemudian sudah mulai dibuat rangka-rangka dinding di situ, dan anak tangganya juga sudah jadi ya. Kemudian ini yang di bagian sebelah sini di ujung satu lagi juga sama, ada eskalator, kemudian ada anak tangga. Dan di sini di bagian sini nih diintegrasikan dengan halte halte Transjakarta dengan JPO yang ada di sekitar namanya adalah Pancoran Barat ya. Halte-halte yang belum direvitalisasi mungkin dianggap masih layak, kemudian secara kapasitas penumpang yang bisa ditangani itu masih tidak terlalu banyak dan masih bisa ya. Sebentar mas, ya udah masuk ya. Jadi bapak ini send langsung ingin masuk ya. Cukup dekat sih, tapi nggak apa-apa, silakan pak. Siapa tahu bapak ini lebih penting untuk sampai ke kantornya. Nah di bagian sini ya, tadi ya jalan lajur bis Transjakartanya lumayan berluang
Kalau bis sih masih oke lah ya, karena bannya cukup besar secara ukuran, kemudian secara lebar ban juga, tapak ban juga jauh lebih lebar ya. Jadi untuk lubang-lubang yang untuk ban kecil berbahaya, untuk ban bis mungkin ya selau lah ya kan. Nah, menjelang ke arah Kuningan ya, di bagian bawahnya sini nih, bagian bawah dari tiang-tiang LRT Jabodebek sudah mulai ditanami, kemudian juga akses dari pejalan kaki ya sudah juga lebih bagus ya, pedestriannya. Ada halte-halte juga, halte bus kota yang dibikin di sebelah kiri situ ya. Nah, kita akan lurus ke arah sana, kemudian si LRT Jabodebeknya berbelok di sini ya, di lengkung yang terpanjang di dunia 140 meter tanpa tiang, dari arah kiri menuju ke arah kanan kita ya, dan mereka menyebutnya itu long span dengan lengkung ya. Dan sudah diuji coba juga oleh trainset atau rangkaian kereta, dan sudah bisa dilewati. Mudah-mudahan juga nantinya ini dapat ya membantu masyarakat tentunya. Baik, terima kasih sahabat semua, kita sudah sampai di Jalan Gatot Subroto menuju ke arah Semanggi ya. Sudah mulai kepadatan. Terima kasih, salam sehat.